Lahan parkir 10 unit. Di pintu masuk ada lampu indikator, ada portal, dan ada tombol buka dan tombol tutup yang diwakili oleh limit switch atau roller switch. Nah, di sisi pintu keluar ada portal keluar silinder, kemudian ada tombol buka dan tombol tutup untuk portal yang bersangkutan. Semua peralatan sudah kita pasang di papan peraga, baik untuk di sisi pintu masuk dan juga untuk di sisi pintu keluar. Ya, kita sudah siap untuk membuat rangkaian pneumatiknya dan juga rangkaian elektroniknya. Setelah dirangkai kabel-kabel dan selang-selang udaranya, maka tampilan papan peraga kita seperti ini. Nah, di sini menggunakan 4 input dan 3 output. Ya, 4 input untuk pintu portal masuk buka, portal masuk tutup, portal keluar buka, dan di sini ada portal keluar tutup. Ya. Untuk output ada solenoid valve, ya, saya pakai yang single solenoid untuk menggerakkan portal buka. Kemudian ada solenoid valve yang single juga untuk nanti menggerakkan portal tutup, dan satu lagi output yang mengarah kepada lampu indikator untuk penuh, untuk indikasi penuh. Ya, demikian papan peraga. Pneumatiknya sudah, elektroniknya sudah, sisanya tinggal membuat program. Project sudah dibuat. Ya, ini adalah tampilan untuk allocation list yang saya gunakan. Semoga terlihat jelas. Jangan lupa untuk driver, ya, TCP/IP, ya. Ya, semoga tidak melupakan yang satu ini. Kemudian jangan lupa juga untuk mengatur IP configuration, ya, masuk ke FC440 dan default oke saja, tidak apa-apa. Oke. Dan akhirnya ini adalah allocation list kita. Ada 3 output, ada 4 input. Kemudian saya gunakan flag word 10 untuk berhitung dan flag inisial. Flag inisial sudah pernah saya bahas, yaitu flag yang hanya muncul satu kali saat PLC ready to go, saat PLC aktif untuk pertama kalinya. Ya, baik. Ini adalah salah satu alternatif program yang diberikan. Jadi di sini ada flag init, ya. Jika flag init aktif, maka yang dilakukan adalah variabel hitung itu diisi dengan 0. Jadi 0 ditransfer to variabel hitung. Jadi artinya di saat awal itu variabel hitung dibuat sama dengan 0. Kalau kita bandingkan dengan Arduino misalkan, kita tahu bahwa Arduino itu ada function setup dan ada function loop. Nah, penggunaan ini di sini ini sama seperti kita menggunakan function setup di Arduino. Jadi hanya dilakukan satu kali,
saat Arduino itu start atau ready to go untuk pertama kalinya. Ya, baik, sementara itu di bagian yang berikutnya ya, ini ada rang kedua. Jadi rang kedua ini tugasnya adalah untuk membuka dan menutup portal masuk. Kemudian juga menambahkan hitungan kita satu persatu. Di sini koilnya adalah koil I, jadi untuk menambahkan. Nah, masuk atau portal masuk itu boleh terbuka jika di sini ada tombol buka ditekan dan satu masuknya sedang off dan hitungannya masih kurang dari 10. Mengapa ada hitungan kurang dari 10? Jadi dia boleh berhitung 8 ke 9 boleh, 9 ke 10 boleh karena 9 masih kurang dari 10. Tapi begitu nilainya 10, maka dia tidak akan menghitung. Dengan adanya perbandingan ini tidak akan menghitung. Jadi tidak mungkin variabel hitung itu akan bernilai 11. Jadi mentok di 10 karena dijaga oleh perbandingan lebih kecil ini. Sedangkan masuk not ini dipakai karena kita portalnya itu ada tombol buka dan ada tombol tutup. Nah, jadi portal masuk itu boleh dibuka kalau dia sekarang dalam keadaan tertutup. Nah, jadi kalau nanti dia terbuka dan kemudian tidak sengaja jika portal masuk terbuka dan tidak sengaja tombol buka ditekan, jika tidak dijaga dengan masuk not ini, maka akan bertambah nilainya. Nah, padahal itu tidak kita inginkan. Makanya di sini untuk masuk dan hitung itu terjadi bersama-sama. Nah, karena pintu masuk itu harus tetap terbuka, ya harus tetap terbuka. Maka kalau yang sifatnya harus terus-menerus terbuka seperti itu saatnya kita gunakan latch. Ya, di sini ada masuk juga di latch dan yang mengakhiri latch atau yang memutus latch ada jika ada tombol tutup, ya, tombol tutup untuk pintu masuk ditekan yang ini, ya ini. Ya, jadi seperti itu logika berpikir untuk membuka dan logika yang sama terjadi juga pada saat portal tutup. Bedanya adalah portal tutup itu gunanya untuk mengurangi. Nah, ini di sini ada hitungnya pakai koil D, ya. Mohon maaf kalau kurang jelas nantinya. Nah, kemudian syaratnya adalah lebih dari 0. Jadi selama lebih dari 0 boleh berkurang 1, boleh kurang 1, boleh kurang 1. Tapi setelah 0 tidak bisa lagi berkurang 1, jadi tidak mungkin menjadi min 1. Ya, paling kecil adalah 0. Kemudian dijaga oleh keluar not. Ya, jadi untuk sama dengan yang tadi. Terakhir, saat kita membahas tentang penuh, ya, indikator atau lampu indikator penuh itu menyala atau on jika hitungannya sama dengan 10. Jadi di sini menggunakan perbandingan sama dengan, gitu ya. Baik, kurang lebih demikian dari si program. Ini nanti akan coba saya lanjutkan saat running di papan peraga. Program yang sudah dibuat itu sudah berhasil ditransfer masuk ke PLC, ya, di sana sudah. Nah, sekarang sudah running. Kita akan mencoba untuk menyimulasikan lahan parkir untuk 10 mobil ini. Sekarang hitungannya adalah 0. Ini adalah portal untuk masuk. Ini adalah tombol buka portal dan yang ini adalah tutup portal. Di sebelahnya ini adalah portal untuk tutup, ya. Portal untuk keluar. Nah, ini adalah untuk membuka portal keluar, sementara yang di sini untuk menutup portal keluar. Baik, sekarang hitungannya 0. Saya akan coba mulai dengan menekan buka. Ya, sudah. Ini sekarang hitungannya sudah 1. Dan tadi kalau kita iseng kita tekan sampai lama sekalipun tidak akan berpengaruh, ya, tidak akan berpengaruh karena sudah dijaga oleh masuk not, ya, di program ladder yang tadi.
Jadi tidak akan berpengaruh kalau ada yang kecelakaan tekan atau bahkan sengaja ditekan, nggak akan pengaruh. Kemudian ditekan, ya sudah satu yang masuk, ya. Kemudian saya lanjutkan 2, 3, ya, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, jika diperhatikan lampu indikator masih belum menyala, ya. Nah, sekarang saya akan tekan satu lagi yang menandakan bahwa sudah ada 10 mobil yang masuk, gitu ya. Ini sekarang 10. Ya, 10. Nah, saat ini kalau diperhatikan maka lampu indikator sudah menyala. Artinya penuh, ya. Tempat parkir kita penuh, sudah terisi 10. Kemudian ini kita tutup. Nah, suatu saat jika ada tombol buka portal masuk ini ditekan dan tekan, maka tidak akan ada dampaknya karena saat ini sudah penuh dan ini dijaga oleh perbandingan kurang dari 10 yang tadi sudah dijelaskan di bagian ladder diagram. Baik, sekarang kita mencoba untuk masuk ke sisi portal keluar. Ya, sekarang keadaannya 10, parkir penuh. Begitu ada yang mau keluar dari lahan parkir, klik, maka pintu portal keluarnya terbuka dan lampu indikatornya mati. Ya, karena sekarang kan sudah tinggal sudah keluar 1 sehingga lahan parkirnya tinggal 9. Ya, sama. Ini kalau misalkan dengan sengaja kita tekan tidak akan mengurangi satu bahkan tetap gitu ya, tidak akan berkurang satupun. Ya, karena sudah dijaga oleh keluar not. Nah, sementara saat kita tutup portal keluar, maka sudah normal kembali dan sekarang jadi 9. Kita ada mobil keluar lagi, 8 ditutup, gitu ya. Nah, misalkan sekarang ada yang masuk, posisi sekarang ada 8. Ya, dia bisa masuk 8. Kemudian ini ditutup, ya. Kemudian 9 ya, berarti sudah masuk 9. Ini tandanya indikatornya masih mati. Indikator penuh masih mati. Nah, sekarang saya tekan lagi. Ya, ini sekarang 10, sudah masuk 10. Indikator kembali hidup. Ya, di sini. Ya, kemudian saya tutup portal masuknya. Ya, sekarang kita mencoba untuk membuat semua mobil keluar. Sekarang 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, terakhir 0, gitu ya. Nah, baik, setelah ini misalkan ada yang iseng menekan-nekan tombol buka untuk portal keluar, tidak akan direspon karena kenyataannya sudah tidak ada mobil lagi, hitungannya sudah 0, tidak mungkin 0 berkurang jadi -1. Tidak mungkin karena sudah dijaga oleh waktu keluar, sudah dijaga oleh lebih besar dari 0 baru boleh terbuka portal keluarnya atau baru boleh juga berkurang 1 nilai hitungannya. Ya, jadi ini semua adalah contoh dari proyek pertama tentang penggunaan counter. Dan counter yang digunakan adalah counter yang dibuat sendiri, bukan counter yang merupakan unit counter. Terima kasih, sampai ketemu pada video yang akan datang.